Halo adik-adik, selamat datang di CCAA, channel cerita Alkitab Anak. Cerita kali ini berjudul Musa dan Tulah di Mesir bagian 1. Selamat menyaksikan ya. Tuhan memerintahkan Musa dan Harun untuk pergi ke Sungai Nil, tempat Firaun berada di pagi hari. Mereka memiliki pesan dari Tuhan untuk diberikan kepada Firaun. Biarkan umatku pergi, sehingga mereka dapat menyembahku di padang belantara. Tetapi Firaun menolak permintaan itu. Tuhan berfirman kepada Musa, Katakanlah kepada Harun, ambillah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas segala air orang Mesir, ke atas sungai, selokan, kolam, dan ke atas segala kumpulan air yang ada pada mereka, supaya semuanya menjadi darah, dan akan ada darah di seluruh tanah Mesir. Maka Harun melakukan apa yang diperintahkan Allah dan mengulurkan tongkatnya ke sungai Nil dan ke segala kumpulan air. Air sungai itu berubah menjadi darah, dan matilah semua ikan di sungai itu, sehingga sungai itu berbau busuk, dan orang tidak dapat meminum airnya, dan di seluruh tanah Mesir ada darah. Tetapi para penyihir Firaun melakukan hal yang sama dengan sihir mereka. Firaun menolak untuk menaati Tuhan dan berbalik dan kembali ke istana. Air menjadi darah tersebut berlangsung selama 7 hari. Tujuh hari kemudian, Tuhan berkata kepada Musa, Katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tanganmu dengan tongkatmu ke atas sungai, ke atas selokan, dan ke atas kolam, dan buatlah katak-katak bermunculan meliputi tanah Mesir. lalu Harun mengulurkan tangannya ke atas segala air di Mesir. Maka bermunculanlah katak-katak lalu menutupi seluruh tanah Mesir itu. Kemudian Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya kata-kata itu daripadaku dan daripada rakyatku. Maka aku akan membiarkan bangsa itu pergi, supaya mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan. kata Musa kepada Firaun, "Aku akan berdoa untukmu, supaya kata-kata itu dilenyapkan daripadamu. Jadilah seperti katamu itu, supaya Tuanku mengetahui bahwa tidak ada yang seperti Tuhan Allah kami." Musa berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab, sehingga kata-kata itu mati lenyap di rumah, di halaman, dan di ladang. Dikumpulkanlah orang bangkai-bangkainya bertumpuk-tumpuk, sehingga tanah itu berbau busuk. Tetapi Firaun melanggar janjinya dan menolak untuk membiarkan orang Israel pergi untuk menyembah Tuhan di padang belantara. Tuhan berfirman lagi kepada Musa, Katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tongkatmu, dan pukulkanlah itu ke debu tanah, maka debu itu akan menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Lalu Harun mengulurkan tangannya dengan tongkatnya dan memukulkannya ke debu tanah. Maka nyamuk-nyamuk itu hinggap pada manusia dan pada binatang,
segala debu tanah menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Bangunlah pagi-pagi menemui Firaun, dan katakanlah kepadanya agar membiarkan umatku pergi beribadah kepadaku. Jika tidak, maka aku akan melepaskan lalat pikat kepadamu dan kepada bangsamu, tetapi aku akan mengecualikan tanah Goshen, di mana umatku tinggal. Tuhan berbuat demikian, maka datanglah banyak-banyak lalat pikat ke dalam istana Firaun dan ke dalam rumah pegawai-pegawainya dan ke seluruh tanah Mesir. Negeri itu menderita karena lalat pikat itu. Firaun memanggil Musa dan Harun dan berkata, Aku akan membiarkan engkau pergi, tetapi sekarang berdoalah kepada Tuhan untuk melenyapkan lalat pikat ini. Kemudian berdoalah Musa kepada Tuhan, dan lalat pikat itu pun lenyap. Tapi Firaun mengingkari janjinya dengan tidak membiarkan bangsa Israel pergi. Kemudian Tuhan berfirman lagi kepada Musa, Pergilah menghadap Firaun dan katakan, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab jika engkau menolak membiarkan mereka pergi, maka ternakmu yang ada di padang, kuda, keledai, unta, lembu, sapi, dan kambing domba akan kena tulah Tuhan, yakni kena penyakit sampar yang dahsyat. hari berikutnya segala ternak orang Mesir mati, namun tidak satu pun ternak dari bangsa Israel yang mati. Namun Firaun tetap berkeras hati menolak bangsa Israel untuk pergi. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, Ambillah jelaga dari dapur peleburan dan hamburkan itu ke udara di depan mata Firaun. Maka jelaga itu akan menjadi debu meliputi seluruh tanah Mesir dan akan menjadikan bara yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang di seluruh tanah Mesir. ahli-ahli itu tidak dapat berdiri di depan Musa, sebab ahli-ahli itu pun juga kena bara, sama seperti semua orang Mesir. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun, sehingga ia tidak mendengarkan mereka. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, Bangunlah pagi-pagi dan berdirilah menantikan Firaun dan katakan, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku. Jika tidak, aku akan menurunkan hujan es yang sangat dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi di Mesir sejak Mesir dijadikan sampai sekarang ini. dan turunlah hujan es beserta api yang berkilat-kilat di tengah-tengah hujan es itu, terlalu dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi di seluruh negeri orang Mesir sejak mereka menjadi suatu bangsa. Hujan es itu menimpa binasa segala sesuatu di seluruh tanah Mesir, dari manusia sampai binatang dan tumbuh-tumbuhan, dan segala pohon di padang ditumbangkannya. Hanya di tanah Goshen, tempat kediaman orang Israel, tidak ada turun hujan es. Lalu Firaun menyuruh memanggil Musa dan Harun, serta berkata kepada mereka, Aku telah berdosa sekali ini. Tuhan itu yang benar, tetapi aku dan rakyatkulah yang bersalah. Berdoalah kepada Tuhan untuk menghentikan ini, maka aku akan membiarkan kamu pergi. Lalu keluarlah Musa dari kota itu meninggalkan Firaun. Dikembangkannya lah tangannya kepada Tuhan. Maka berhentilah guru dan hujan
dan hujan tidak tercurah lagi ke bumi. Tetapi Firaun tetap bersikeras hati, sehingga ia tidak membiarkan orang Israel pergi. Nah adik-adik, cerita Musa dan Tulah di Mesir bagian 1 sampai di sini. Akan bersambung di Musa dan Tulah di Mesir bagian 2. Terus mengikuti ya. Tuhan memberkati.